Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fast Service Pacitan. Kali ini kita mendapatkan satu buah servisan atau kita akan mencoba merakitkan satu buah televisi LED ya, LED 50 inci merek Toshiba. Nah, kenapa saya bilang merakit ya, bukan memperbaiki? Karena untuk mainboardnya sendiri di sini kerusakannya cukuplah parah ya. Nah, di sini untuk mainboardnya sendiri keadaannya mengenaskan seperti ini. Ini sudah bekas servisan. Di dalam IC9 ini mengalami kerusakan. Kemudian untuk PSU nya sendiri juga tidak keluar untuk tegangan 12 voltnya, karena dari mainboardnya sendiri tidak memerintahkan PSU ini untuk bekerja. Nah, daripada ribet, daripada kita keluar banyak modal, lebih baik kita gunakan mainboard universal saja. Jadi untuk sepaket seperti ini, mainboard PSU ini harganya cukuplah mahal. Untuk mainboardnya sendiri sekitar 1 juta rupiah, kemudian untuk PSU nya sekitar 500.000 ya. Untuk membeli TV baru kan harganya selisihnya jauh ya, lebih baik kita perbaiki. Oke, kita simpan dulu untuk mainboard yang lama ini ya. Nah, jadi di depan kita sudah ada beberapa perangkat nanti yang akan kita gunakan untuk merakit televisi mulai dari 14 inci sampai dengan 60 inci. Nah, di sini ada beberapa komponen ya. Nah, ini jangan salfok sama kopi guys. Usahakan kita ngopi dulu ya sebelum bekerja agar pekerjaan kita fokus, kemudian hasil kita memuaskan. Di sini ada satu buah inverter nanti kita gunakan untuk pengganti inverter dari lampu LED nya sendiri. Nah, kita gunakan inverter lampu backlight universal seperti ini ya. Nah, oke. Nanti ada dua versi. Ini yang untuk 14 in sampai dengan 32 inci. Ini sudah bisa kita gunakan ini. Kemudian ada lagi mainboard universal seperti ini. Nah, kenapa saya pilih seri yang ini? Karena ini tidak perlu memprogram atau mengganti software. Ini tinggal kita pindah selektor resolusi dari panel yang akan kita gunakan nantinya. Nah, untuk spesifikasinya kita lihat, kita sesuaikan nanti di sini sesuai data sheet dari panel yang kita gunakan. Oke, sampai di sini paham ya? Nanti kita lihat resolusi panelnya dari datasheet panelnya. Oke, kemudian ada PSU ya, PSU. Dan yang paling penting lagi ada yang namanya kabel fleksibel seperti ini. Nah, kenapa? Karena ini untuk perpanjangan nanti bila mana kita memasang jarak dari mainboard ke PSU nya terlalu jauh, kita gunakan kabel LVDS seperti ini. Kemudian ada remote ya, remote seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara memasang untuk mainboard universal seperti ini. Nah, jadi buat Anda yang memiliki televisi rusak atau mungkin panelnya masih bagus, kemudian alternatif seperti ini dapat kita gunakan untuk mengganti mainboard yang sudah rusak ya. Nah, di sini untuk pilihannya, untuk resolusinya support sampai di 1920 kali 1200 ya, untuk apa itu ukurannya ya. Serinya seperti ini ya. Untuk panelnya menggunakan Innolux versi V500HJ 1ME1 ya. Nah, nanti kita akan gunakan datasheetnya untuk mencari resolusi dari panelnya ini. Ukurannya berapa pixel nanti kita cari di internet ya. Oke lur, untuk datasheet dari panelnya ya, di sini menggunakan 50 inci, kemudian untuk mereknya Innolux. Untuk resolusinya, untuk pixelnya di 1920 kali 1080 pixel ya. Nah, di sini nanti resolusinya yang akan kita paskan di settingan dari mainboardnya ini.
Nah, jadi nanti disesuaikan ya, disesuaikan sesuai kebutuhan panel Anda masing-masing ya. Jadi nanti Anda dapat melihat datasheet dari panelnya. Cari saja browsing tipe panelnya, tipe panel berapa. Nah, nanti ketemu resolusinya, kita pindahkan saja. Nah, di sini kan untuk 1920 kali 1080 kan nomor 6 ini ya, nomor 6 di E. Nah, berarti kan kita pindah yang selektornya ini di E atau F ya. F atau E ini sama saja. Oke lur, perhatikan baik-baik ya di sini untuk pilihan soket LVDS kita pasangkan di sini saja. Nah, karena pilihannya hanya ini, perhatikan tanda titik di sini ya. Tanda titik di sini untuk yang nomor satunya yang strip ini kabelnya warna merah. Ini untuk tegangan VCC panel. Kemudian untuk tegangan dari Ticon kita gunakan yang 12 volt ya. 12 volt dari datasheet tadi kita pasangkan di 12 volt. Nanti tergantung dari panelnya ya. Kalau misalnya dari laptop itu biasanya ada yang 5 volt, ada yang 12 volt. Nanti tergantung kebutuhan kita sesuaikan di pin selektornya ini. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk selektor di resolusi gambar tadi kita pilih sesuai kebutuhan panel kita ya. Nah, di sini ada soket lagi, yaitu soket yang ke speaker. Nanti kita hubungkan ke speaker saja yang sebelah sini. Nah, nanti juga ada yang ini untuk jalur ke lampu yang sebelah sini ya. Nanti kita hubungkan di inverter backlight yang sebelah sini. Nanti kita hubungkan sesuai datasheet dari apa itu inverternya ini ya, sesuai kebutuhan. Oke, langsung saja nanti kita pasangkan di sebelah sana ya. Nah, misalnya kita lewatkan sebelah sini saja ya. Karena ini kan buat bracket tidak mungkin kita copot ya. Tidak mungkin kita copot. Nah, di sini langsung kita pasangkan. Nah, nanti untuk mainboardnya kita letakkan di sebelah sini ya. Nanti kita buatkan di framenya. Kita copoti saja untuk bracket yang dudukan yang sebelah sini ya, atau yang sebelah sini saja, karena yang ini yang kelihatannya nanti akan mengganjal. Nanti kita gunakan bracket seperti ini. Nah, nanti untuk casingnya kita pasangkan di sebelah sini saja ya, kelihatan. Nah, nanti kita pasangkan apa itu bracketnya di sebelah sini saja. Nah, nanti kita pasangkan. Nah, seperti ini lor untuk bracketnya. Nanti tadi sudah kita gerinda ya. Untuk bracketnya ini langsung saja kita pasangkan. Kita pasangkan di sebelah sini saja nanti. Sebentar, tadi ya. Tadi sudah pas, sudah saya malas ya. Di sini kita potong. Nah, di sini kita bolong ya. Kita bolong, kita kasih beban baut seperti ini. Ya kan guys? Nah, seperti itu ya. Beban baut seperti itu guys. Nah, di sini kan ada bautnya. Baru di sini ada baut satu lagi ya. Baut pengganjal. Akan nanti saat memasukkan kabel anten atau cek apa itu HDMI, mainboardnya kita lari ya. Nah, kita gunakan baut seperti ini. Oke, nah, lalu kita nampakkan dari samping ya. Nampakkan dari sampingnya seperti ini. Nah, kelihatan itu. Nah, sebentar ya. Nah, seperti itu ya guys. Kelihatan ya, nampak dari samping. Nanti bisa tertutup rapat ya. Nah, nanti pemasangannya bisa rapi ya. Oke lor, untuk di bagian apa itu mainboardnya sudah kita pasang ya. Mainboardnya sudah kita pasang, nanti kita kunci untuk bagian bracketnya ini agar tidak lari ya. Kemudian untuk kabel speaker 2 yang sebelah kanan dan kiri ini kita pasangkan di sebelah sini saja. Nah, seperti ini kita kasih selongsong bakar ya, agar nanti tidak short antar jalur speakernya ini. Kemudian untuk kabel dari LVDS nya nanti kita pasangkan di sebelah sini, dan kabel dari
backlight nanti kita pasangkan di sebelah sini saja. Oke, selanjutnya kita amankan dulu ya. Kita amankan dulu untuk mainboardnya ini, kita fokus ke area lampu. Nah, jadi kita gunakan tadi ya, gunakan mainboard apa itu universal untuk inverter dari backlightnya ini. Nah, seperti ini kita pasangkan di sebelah sini saja ya. Nah, di situ ya. Nanti kita pasangkan di sebelah sini. Hati-hati, di sini ada ground ya, ada ground. Di sini ada jalur lampu. Usahakan nanti tidak short pada saat pemasangan apa ini soketnya ini ya. Jadi usahakan nanti ini dijadikan paralel saja. Kita potong mepet seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sambungkan jadi satu. Untuk di bagian soketnya ini kita jadikan satu saja ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu nanti kita solderkan di sebelah sini ya. Kita perhatikan baik-baik ya untuk pemasangan apa itu lampunya. Nah, seperti ini kita potong saja. Potongi saja. Nah, seperti ini kita potong dikit aja. Nah, langsung kita solderkan ya. Tampilkan solder, langsung kita solderkan di output lampunya. Nah, ini untuk lampunya kita apa itu paralel saja ya. Jadi karena untuk soket-soketnya ini tidak dibawakan ke tunggal, kita solderi saja di sebelah sini. Nah, di sini kan ada output lampu ya. Bentar, di mana ya tadi ya? Nah, di sebelah sini ada LED plus dan LED min. Untuk LED plus ini yang kabel merah dan LED min ini yang kabel hitam. Oke, kita pasangkan ya. Usahakan pemasangan kabel backlight ini tidak short ya. Nanti kalau short ininya terbakar nanti untuk IC drivernya ini. Oke, langsung saja kita pasangkan untuk kabel kontrolnya. Nah, kabel kontrol kita gunakan kabel apa itu pita seperti ini ya, 4 jalur. Untuk yang pertama ini adalah untuk yang ground, kemudian VCC, kemudian untuk PLON, dan yang terakhir yaitu ajus ya. Langsung kita pasangkan di PCB-nya ini. Nah, di sini kan ada apa itu guys, ada keterangannya. Ada keterangannya. Nanti kita hubungkan sesuai jalur yang di sebelah sini. Dibaca yang sebelah sini ada VCC, kemudian ada ground, ada on off dan ada adjust. Ya, langsung saja kita pasangkan untuk VCC dan jalur adjustmentnya. Oke, seperti ini kita gunakan kabel rakit saja. Nah, seperti ini guys. Oke, yang ini yang plus kita sambungkan di elko-nya saja. Nah, di elko ini kan untuk jalur yang positif. Nah, sebelah sini yang negatif ya. Sebelah sini yang negatif. Oke, kemudian di jalur yang apa itu PLN ya, PLN ada di kanan nomor 3 yang sebelah sini. Nah, oke, langsung kita pasangkan untuk yang jalur PLN. Oke, jangan sampai saja guys saat menyolder kabelnya ini, jangan sampai short. Oke, yang ini yang sebelah sini adalah ajus. Nah, ajusnya yang kotor sendiri. Oke, sudah paham ya, sampai di sini sudah terpasang. Lanjut kita pasangkan di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ya, kita pasangkan untuk inverternya di sebelah sini. Kita bautkan saja.
untuk ke mainboard. Nah, lalu kita solderkan di bagian soket warna merah ini ya. Untuk warna merah ini adalah di jalur apa itu backlight ya. Sebentar, untuk kameranya kita fokuskan. Nah, seperti ini sudah fokus ya. Oke, kita solderkan di jalur yang sebelah sini tadi. Sebentar, tadi kita foto ya, kita foto untuk di jalur apa itu display ya, atau di jalur backlightnya tadi sudah kita foto. Nah, seperti ini ya, sudah kita foto. Oke, untuk yang pojok sendiri berarti kan yang sebelah sini kan berarti seperti ini kabelnya. Langsung kita pasangkan sesuai dari datasheet yang sebelah sini tadi ya. Nah, ini di bodi saja. Nah, kemudian untuk yang 12 volt yang di titik sebelah sini di kepala dari soketnya ini ya. Ini kan ada cenilan yang positif. Oke, sudah tersolder, kita solder di bagian kabelnya. Kabel yang positif. Oke, selanjutnya oh iya guys, ini ada kabel yang kelupas tadi. Nah, untuk apa itu adjust ya, untuk adjustnya nanti gampang kita pasangkan sekalian nanti. Oke, selanjutnya kita akan coba dulu ya, kita akan coba dulu untuk di bagian backlightnya ini apakah menyala atau tidak. Nah, nanti di lubang itu kan akan menyala terang ya kalau di inverternya ini bekerja secara normal. Langsung kita colokkan untuk di bagian adaptornya ini, kita colokkan saja. Nah, ini sudah hidup untuk di bagian apa itu adaptornya ya. Nah, di situ guys, di situ untuk backlightnya sudah menyala ya, kelihatan nggak itu? Kita matikan dulu lampunya ya. Nah, itu ya, di situ sudah menyala. Nah, sudah kita hidupkan lagi. Kita coba matikan dan hidupkan dari remote, apakah lampunya itu akan mati. Nah, seperti itu ya, lampunya sudah mati, berarti normal ya pemasangan dari inverter universalnya. Kemudian kita pasangkan sensor di sebelah sini ya. Nah, untuk sensornya ini kita pasangkan di sebelah sini sesuai yang aslinya. Oke, untuk pemasangannya kita percepat saja. Selanjutnya kita akan cek untuk di bagian fungsi semuanya ya, kita pasangi, kita rakit semuanya, lalu kita coba. Oke, setelah semuanya terpasang, selanjutnya kita bauti kembali ya. Untuk di bagian cover belakangnya kita baut kembali. Oke lur, selanjutnya setelah kita rapikan, kita pasangi semuanya, lanjut kita coba untuk televisinya ya, kita colokkan. Kita colokkan terlebih dahulu. Nah, jadi tadi kita sudah mengganti mainboard ini ya, mainboard ini kita gantikan dengan mainboard universal. Ya, kita lihat saja hasilnya, dan ternyata TV-nya sudah menyala. Namun di sini untuk gambarnya masih clear ya, masih clear. Oke, ini bukan dari softwarenya, melainkan dari settingan service mode dari televisinya ini. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Kita tekan tombol input pada televisinya, kemudian kita tekan 1147. Sebentar, 1147. Nah, di sini kita pilih di bagian share mode-nya itu di bagian video, kemudian
kita pilih, kita geser ke bawah di panel kontrol bawah sendiri. Kemudian untuk LVDS konverternya kita rubah menjadi VESA ya. Nah, VESA LSB seperti ini. Nah, namun untuk gambarnya di sini masih double. Ini untuk tulisannya masih double. Bagaimana cara mengatasinya? Kita tekan untuk di bagian LVDS channel swipe ini kita open saja. Nah, di sini untuk gambarnya sudah jelas ya. Untuk tulisannya juga sudah jelas. Selanjutnya kita exit. Untuk menyimpannya kita tekan tombol exit saja. Nah, kita pencet exit dan TV-nya sudah normal kembali. Oke, ini untuk settingan apa itu bahasa, kemudian untuk menunya ya. Kita coba untuk HDMI. Bentar, ini untuk HDMI. Kita nyalakan inputnya dari laptop. Nah, oke. Bentar untuk inputnya. Nah, untuk HDMI normal ya. Mantap ya, gambarnya sudah muncul. Oke, berarti tadi untuk settingan JIDA, kemudian untuk VESA, untuk settingan gambar klis, kemudian untuk gambar berbayang dapat kita selesaikan dengan merubah dari Sherman-nya tadi. Seperti ini guys. Oke ya, berarti kesimpulan tadi untuk penggantian dari mainboard universal ini dapat berjalan dengan normal. Nah, ini efek dari kamera ya, gambarnya sangat tajam sekali. Jadi untuk solusi lebih hemat, kita merakit televisi atau mengganti mainboard universal televisi LED baik 14 inch sampai dengan 60 inci. Nah, cukup mudah bukan bagaimana kita menyelesaikan perbaikan televisi atau merakit televisi kali ini. Terima kasih apabila video tutorial perakitan televisi kali ini sudah selesai. Apabila bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, bagikan ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Terima kasih, sekian, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.